Perempuan diduga masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, sedangkan mempelai laki-laki disebut merupakan siswa sekolah menengah kejuruan SMK. Lantas, mana yang harus dipilih? Menjaga tradisi atau menjaga masa depan anak-anak kita di masa depan? Seharusnya laki-laki dan perempuan belum boleh atau belum siap untuk dinikahkan. Perempuan menjadi tidak berdaya ataupun seringkali mengalami kekerasan. Bagaimana cara mengatasi atau langkah-langkah dari pernikahan dini? Pernahkah kamu mendengar tentang pernikahan dini? Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh terkait pernikahan dini, kita harus samakan pemahaman terlebih dahulu tentang apa sih itu pernikahan dini dan juga ciri-ciri dari pernikahan dini itu seperti apa. Pernikahan dini atau early marriage adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang relatif muda. Menurut WHO atau World Health Organization, pernikahan dini terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 19 tahun. Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ditegaskan bahwa perempuan dan laki-laki baru boleh menikah pada usia 19 tahun. Sehingga, pada usia kurang dari 19 tahun, laki-laki dan perempuan masih dianggap tidak boleh atau belum siap menikah. Selain batas usia 19 tahun, pernikahan ini juga ditandai dengan belum matangnya psikologis dan emosional pelaku, dan juga belum mandiri secara ekonomi, dan juga belum selesainya pendidikan. Biasanya juga, pernikahan ini dikaitkan dengan beberapa faktor seperti kemiskinan, adat istiadat, maupun belum pahamnya mengenai kesehatan reproduksi. Berdasarkan berbagai pemberitaan yang telah dibahas, pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan. Dalam pemberitaan kumparan.com tentang kasus pernikahan usia dini di Sika, disebutkan bahwa kondisi ekonomi keluarga dan putus sekolah menjadi sebuah pemicu meningkatnya pernikahan di usia muda. Kedua, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi serta pengaruh lingkungan sosial yang masih menganggap penikah muda sebagai hal yang wajar. Dan yang tidak kalah penting adalah faktor pola asuh dan peran keluarga. Dalam berita Antara News, berjudul Keluarga Berperan Penting dalam Pencegahan Perkawinan Anak, dijelaskan bahwa kurangnya komunikasi, pengawasan, dan bimbingan orang tua dapat memengaruhi keputusan anak untuk menikah di usia dini. Jadi teman-teman, pernikahan dini bukan hanya soal usia, tetapi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan terutama bagaimana keluarga membimbing anaknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih menjadi permasalahan sosial yang sangat serius. Oleh karena itu, tentu akan ada timbul dampak baik secara pendek maupun secara panjang. Oleh karena itu, apa aja sih dampak secara pendek dan secara panjangnya? Mari kita cek setelah ini. Kita mulai di dampak jangka pendeknya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu kita soroti. Yang pertama adalah risiko kesehatan. Pada mereka yang melakukan pernikahan usia dini, mereka belum tentu bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara baik. Oleh karena itu, ini bisa berdampak pada kesehatannya yang menurun karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Lalu yang kedua adalah gangguan psikologis. Pada mereka yang melakukan pernikahan usia dini, mereka belum tentu bisa mengendalikan emosi. Mereka belum tentu bisa memutuskan dengan pendekatan yang rasional. Dan ini bisa berdampak pada psikologis mereka yang akan beresiko mengalami gangguan. Dan ini juga dapat berdampak pada masa depannya. Lalu yang ketiga adalah putus sekolah. Seringkali kita temui pada mereka yang melakukan pernikahan usia dini. Mereka di antara salah satunya ataupun keduanya memilih jalan untuk putus sekolah. Dan ini sangat penting untuk digarisbawahi bahwa permasalahan ini dapat menimbulkan permasalahan lainnya. Lalu yang terakhir adalah ketergantungan secara ekonomi. Ketergantungan secara ekonomi ini dapat terjadi apabila mereka belum memiliki pekerjaan dan masih bergantung pada keluarga atau biasanya kepada orang tua. Sama seperti yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu hal ini juga bisa berpengaruh sangat besar pada masa depannya. Dan ini juga akan bersinggungan dengan dampak jangka panjang yang akan saya jelaskan setelah ini. Oke, mari kita mulai dampak jangka panjang. Yang pertama adalah siklus kemiskinan berulang. Pada pernikahan usia dini, mereka belum tentu bisa memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, dengan ketergantungan ekonomi juga kepada keluarga maupun orang tua, nantinya mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan, tidak bisa untuk memberikan kondisi ekonomi yang baik.
Dan ini akan menjadi sebuah siklus. Lalu yang kedua adalah ketimpangan gender yang makin meningkat. Seringkali kita temui pada akhirnya di kondisi-kondisi pernikahan usia dini, perempuan menjadi tidak berdaya, ataupun seringkali mengalami kekerasan. Lalu yang ketiga adalah kualitas generasi yang menurun. Pada pernikahan usia dini, mereka ketika nantinya memiliki bayi, semisal, yang akan menjadi generasi penerus. Oleh karena itu mereka belum bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya diberikan kepada seorang bayi sebagai seorang penerus. Dan ini akan menciptakan sebuah kondisi di mana kualitas dari generasi-generasi penerus kita akan menurun. Dan ini akan bersinggungan dengan setelah ini, yaitu terhambatnya pembangunan daerah. Kenapa bisa terhambat? Karena generasi-generasi yang ada itu secara produktivitas tidak baik. Karena mereka di kondisi-kondisi tertentu pada akhirnya tidak melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa memberikan sumbangsi yang besar bagi daerahnya. Dan oleh karena itu lagi, pembangunan daerah tersebut menjadi terhambat atau bisa kita bilang stagnan. Dari apa yang saya sampaikan, bahwasanya permasalahan-permasalahan ini akan sangat serius. Apabila kita lihat dampak jangka pendek itu juga bisa berpengaruh ke dampak jangka panjang jika tidak diselesaikan. Oleh karena itu, untuk permasalahan ini, setiap permasalahan-permasalahan sosial itu harus diselesaikan oleh pihak-pihak terkait yang memiliki tanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi atau langkah-langkah dari pernikahan dini. Yang pertama, edukasi remaja sekolah. Integrasikan pendidikan kesehatan reproduksi atau risiko dampak pernikahan dini ke kurikulum pendidikan atau satuan pendidikan di sekolah-sekolah. Gunakan program generasi remaja posyandu remaja atau PIK untuk menggerakkan sosialisasi dan sesi konseling. Yang kedua, intervensi komunitas regulasi. Bentuk forum perlindungan anak desa untuk memonitoring. Kampanye digital atau media sosial, libatkan tokoh agama remaja, OSIS atau generasi remaja, ketatkan dispensasi kawin di pengadilan agama. Yang ketiga ada kolaborasi lintas sektor, koordinasi dengan pusat daerah seperti Kemenak, Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, polisi dan LSM via satu data perkawinan anak. Gunakan dana desa untuk prioritas pencegahan program ini untuk screening calon pengantin. Pendekatan ini efektif karena fokus pencegahan ke akar-akarnya, terbukti dengan turunnya angka nasional sekitar 5,9% di tahun 2024 dan di 2025.